Shalom jemaat Tuhan, Shalom dan selamat pagi. Hari ini kita kembali dalam ibadah rumah tangga. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Dan hari ini kita kembali dalam ibadah rumah tangga kita pada minggu hari ini. Dan pada hari ini kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan pikiran kita untuk kita bersama-sama beribadah di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari pada saat hari ini saya undang kita bersama-sama untuk bersaat teduh, untuk kita merenungkan, untuk kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita untuk bersaat teduh sejenak. Yesaya pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 berkata demikian. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Mari kita akan memujikan pujian kita dengan kita katakan, pujilah Tuhan yang Maha Mulia. Nyanyian pujian nomor 10 kita akan pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa terpujilah nama-Mu yang maha kuasa Bapa, dan kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Hari ini kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami juga siap memberikan yang terbaik apa yang kami miliki Bapa. Dan kiranya Tuhan akan memberkati persekutuan kami hari ini, dan biarlah kami sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah rumah tangga kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3 berkata demikian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirini, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mari kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dengan kita katakan, hidupku Tuhan, kini milikku. Nyanyian pujian nomor 226, ayat yang pertama dan kedua saja. Hidupku Tuhan kini milik-Mu, hidup dalam
kasih-Mu. Ku terbang dengan sayap imanku, makin rapat padamu, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Kau harapanku selama hidupku yang diserahkan padamu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Mari kita akan memberikan persembahan kita pada saat pagi hari ini. Ada 3 cara yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah melalui rekening gereja BCA dengan nomor 294-077-2012 atas nama Adi Putranto atau Tovan Arvili Yunardo Swakokone dengan memberikan keterangan tujuan. Yang kedua, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 sampai dengan 16.00 WIB. Yang ketiga adalah melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak persepuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasanya. Nanti kita akan menaikkan doa syafaat kita akan menyerahkan setiap pergumulan kita, doa kita kepada Tuhan, dan kami mohon Diakon Adi Putranto untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Hari lepas hari, karya-Mu semakin nyata, membawa pribadi kami ke dalam satu pengenalan yang terus tumbuh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, yang terus berkarya. Saat ini kami bersatu hati berdoa, mengucap syukur kehadirat-Mu. Tuhan, berikan hati yang ikhlas waktu kami menghaturkan persembahan persepuluhan kami, menuntun kami hari-hari yang Tuhan beri untuk kami lewati, penuh dengan syukur dapat kami nyatakan melalui kehidupan hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda di negara kami. Kiranya belas kasih-Mu menjagai, memulihkan negara kami. Berkati segala usaha pemerintah untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi, juga keuangan, keamanan. Juga mohon berkat-Mu atas pimpinan daerah, dari gubernur sampai pemerintahan yang paling kecil di negara kami. Kiranya Tuhan berkati supaya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, juga program pemerintah pusat dengan tegas dan bijaksana dapat dilakukan. Juga kami berdoa kiranya Tuhan berkati
tumbuhkan kesadaran bagi setiap masyarakat bahwa dengan mematuhi segala protokol kesehatan sedang menuntun mereka untuk menjaga penularan COVID-19. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat yang harus tetap bekerja di luar rumah, para medis, tenaga kesehatan yang melayani orang-orang sakit, terlebih lagi yang merawat pasien COVID-19. Kiranya kasih Allah menopang dan memberkati kesehatan mereka. Tuhan juga melindungi keluarga mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi pencari kerja. Kiranya Tuhan berkati ketekunan, semangat untuk terus berusaha dan berserah bersandar ke hadirat-Mu. Kami juga berdoa bagi badan-badan usaha yang mulai kembali beroperasi. Kiranya Tuhan menolong segala proses yang harus dilakukan, yang harus dilewati. Juga kami berdoa jika di antara jemaat yang terdampak oleh pandemi COVID-19, mungkin ada PHK, ada sakit penyakit, kiranya berkat-Mu yang menjadikan mereka kuat dan pulih. Juga kerinduan jemaat untuk keturunan, pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup, kiranya kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka yang akan menjawab segala pergumulan mereka. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang berada di luar kota karena bekerja, menyelesaikan sekolah, usaha, kiranya Tuhan menopang dan melindungi mereka. Tuhan Yesus yang baik, satu-satunya harapan kami yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Setiap pribadi saat ini merindukan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah, untuk menikmati kebangunan rohani sebagai bukti kasih sayang-Mu, karya-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih kesempatan yang sudah Tuhan beri bagi kami untuk menaikkan doa syafaat kami. Ampuni kesalahan kami dan terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Namun sebelumnya kita akan sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita pujikan NP 207, Suaramu Kurindukan. Kita akan pujikan 1 dan 2.
Khotbah pada saat pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, dan kami mohon Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Beberapa waktu yang lalu kita telah mulai pembelajaran seri disiplin rohani, dan kita telah belajar apa makna dari disiplin rohani. Tidak lain adalah ketika kita mengambil atau mengadopsi suatu kebiasaan-kebiasaan yang Yesus sendiri contohkan atau teladankan bagi kita, dan kita bertumbuh melalui kebiasaan-kebiasaan itu. Ada disiplin rohani berdoa, yaitu kita belajar di sana mengenai doa yang tersembunyi, yang simple, dan juga doa yang tak henti-hentinya atau tabah. Demikian juga kita telah belajar mengenai disiplin rohani renungan pribadi, meditasi yang tidak lain menolong kita untuk memikirkan atau merenungkan Tuhan sendiri, karyanya, maupun juga setiap firman yang keluar dari dirinya. Kini kita akan memasuki satu disiplin rohani, pembelajaran berkaitan dengan berpuasa. Suatu disiplin rohani yang seringkali erat hubungannya dengan disiplin rohani berdoa. Sekali lagi, disiplin rohani berpuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bahwa puasa rupanya merupakan disiplin rohani yang telah diterapkan ya, dan menjadi ketetapan untuk orang Israel juga. Ada teladan para nabi, baik itu Ezra, Nehemia, Daniel. Demikian juga puasa dilakukan oleh gereja yang mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, dan juga di Korintus dituliskan mengenai hal-hal demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita akan melihat lebih dalam di bagian yang pertama ini, bahwa puasa dalam Alkitab, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jika kita melihat ke Perjanjian Lama, memang hanya ada satu puasa yang diperintahkan oleh Musa. Itu dicatat dalam kitab Imamat 16 dan Bilangan 29. Bahkan Daud menyebutkannya dalam Mazmur, puasa itu sebagai sesuatu yang meremukkan diri, meremukkan jiwa. Apa maknanya? Nanti kita akan ketahui bersama, tetapi juga perhatikan bahwa rupanya apa yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama oleh orang Israel diteruskan di Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul, yaitu puasa yang seringkali mengaca kepada Hari Raya Pendamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, namun demikian, walaupun hanya ada satu ketetapan mengenai puasa di Hari Raya Pendamaian, tetapi orang Israel ternyata juga mereka berpuasa untuk hal-hal yang lain. Dapat banyak ditemui beberapa contoh di antaranya, bahwa untuk kesempatan-kesempatan yang lain, orang Israel berpuasa, yakni misalnya ketika dalam perang atau merasakan ancaman. Demikian juga ketika mereka merasakan ada orang yang atau keluarga yang sakit, orang yang dikasihi, mereka berpuasa untuk itu. Ketika orang yang dicintai meninggal, seperti dicatat dalam 1 Samuel dan 1 Tawarik 10. Kemudian ketika mereka mencari atau memohon pengampunan dari Tuhan. Demikian juga saat mereka menghadapi bahaya yang akan datang. Bahkan juga di dalam kitab Zakaria disebutkan mengenai ketika mereka menghadapi yang namanya bencana tertentu, mereka juga berpuasa. Nah, tujuan berpuasa yang mereka lakukan dalam Perjanjian Lama ini memang mengacu kepada beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan reaksi alami mereka ya, ketika mereka mengalami kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang yang dicintai seperti yang dirasakan oleh Daud. Demikian juga lebih sering puasa dilakukan karena memang sengaja untuk merendahkan diri di hadapan Allah, dan kemudian pasti memohon sesuatu kepada Tuhan Allah. Imamat 23 ayat 27 sampai 29 mengingatkan kita tentang hal itu. Tujuannya tidak lain sekali lagi adalah merendahkan diri. Inilah yang saya sebut pertama tadi ya, ketika Daud menyebut sebagai meremukkan diri, meremukkan hati, menghukum jiwa, itu kata-kata yang lain. Intinya sebenarnya sama, merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan merendahkan diri, maka mereka berharap mendapatkan apa? Pertolongan atau pengampunan dari Tuhan. Terlebih lagi perkenanan darinya. Oleh karena ada unsur untuk
mencari perkenanan atau pertolongan dari Tuhan, maka biasanya ada unsur doa di dalamnya. Jadi puasa disertai doa biasanya. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya jelas sekali bahwa puasa pada umumnya melibatkan nggak makan, tapi seringkali mengindikasikan tetap minum, ya. Jadi tetap mereka tidak makan, tetapi mereka tetap minum. Kadang-kadang juga disertai sebagai suatu puasa yang parsial atau tidak mutlak, yang ada pembatasan-pembatasannya di sana. Contohnya pembatasan diet yang dilakukan oleh Daniel, makan sayuran saja, bukan suatu keadaan puasa total. Itu disebut puasa parsial. Demikian juga kesempatan yang langka, memang ada disebutkan dalam Alkitab. Puasa yang amat sangat langka, yaitu puasa mutlak, nggak makan, nggak minum. Dan itu dilakukan oleh Yunus, ya, di dalam perut ikan. Nah, Esther juga di dalam pasal 4 ayat 16 dan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 9. Bahkan puasa yang mutlak pun, yang bukan sekedar mutlak, tapi menurut saya ajaib, juga ada dalam Perjanjian Lama, yaitu apa yang dilakukan oleh Musa. Selama 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Itu kalau nggak ajaib, apa namanya? Pasti pertolongan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kepada Musa. Dan juga Elia, setelah makan dan minum, 40 hari, 40 malam berikutnya dia berjalan tak henti-hentinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lamanya puasa dalam Perjanjian Lama memang seringkali pada umumnya dihitung harian, di mana matahari mulai terbit sampai dengan matahari mulai terbenam. Ketika matahari terbit, mereka berpuasa, tidak makan, tapi kemungkinan besar mereka tetap minum. Tetapi kemudian ketika matahari terbenam, mereka memulai istilahnya berbuka puasa. Mereka makan dan minum. Itu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 20 dan 2 Samuel pasal 1 disebutkan mengenai hal itu. Kemudian bahkan ada puasa yang hitungannya, ya, perhitungannya itu mulai dari malam hari. Ketika mulai malam sampai pagi, mereka berpuasa. Contoh ada di sana di dalam Daniel pasal 6 ayat 18. Jadi, puasanya dimulai ketika matahari terbenam, buka puasanya ketika matahari terbit, pagi hari. Inilah kenapa ada suatu frase dalam bahasa Inggris namanya breakfast, artinya sarapan. Ya, makan pagi, sarapan. Dalam bahasa Inggris, breakfast. Break itu buka, fast atau fasting itu puasa, buka puasa. Breakfast itu artinya sarapan. Dari Daniel pasal 6 ayat 18 kita ketahui kata breakfast artinya mereka yang berpuasa mulai dari malam hari ketika matahari terbenam sampai pagi harinya. Nah, kemudian juga ada satu kasus, yaitu puasa yang dilakukan Esther 3 hari, siang dan malam. Kemudian juga ada kasus-kasus yang lain ketika Saul dikuburkan, puasa oleh Yabes Gilead 7 hari. Kemudian Daud juga berpuasa karena anaknya sakit, 7 hari juga dilakukan puasa. Puasa juga yang terpanjang seperti saya singgung tadi adalah Musa, Elia, dan nanti dalam Perjanjian Baru kita tahu, ya, Yesus sendiri meneladankan hal itu. Kemudian ada satu peringatan yang penting di dalam Perjanjian Lama mengenai puasa, bahwa puasa dapat dengan mudah merubah atau berubah menjadi suatu pertunjukan saja, atau apa yang nampak luar, apa yang secara eksternal nampak. Kadang-kadang seringkali hanya menjadi ritual keagamaan. Oh, sudah waktunya puasa, oh jamnya atau tanggalnya atau bulannya puasa, ayo kita berpuasa, kalau enggak pas. Nah, itu sudah merupakan suatu yang ritual dan akhirnya hanya untuk menunjukkan bahwa mereka taat melakukan, taat beragama, taat melakukan perintah-perintah agama. Dan itu menjadi sesuatu yang Tuhan Yesus maupun para nabi bicara, katakan, menentang semuanya itu. Hal-hal yang seperti itu yang menunjukkan puasa hanya sekedar untuk dilihat, ditunjukkan secara eksternal tanpa ada melibatkan hati, apalagi perendahan diri tadi, ya, semuanya itu ditentang. Nah, meskipun dalam Perjanjian Lama memang ada yang penyalahgunaan mengenai puasa ini, tapi sebenarnya puasa itu sangat berperan penting dalam kehidupan umat Israel. Baik, mari kita ke Perjanjian Baru sekarang. Setelah dari Perjanjian Lama, bagaimana puasa dalam Perjanjian Baru? Yesus 40 hari di padang gurun, dikatakan dalam Matius pasal 4 bahkan 40 hari 40 malam. Di dalam kitab Lukas 40 hari makan roti. Ini mengindikasikan bahwa Yesus masih tetap minum, ya, dalam 40 hari 40 malam dia nggak makan roti memang, tapi
kemungkinan mengadopsi kebiasaan orang Israel sebelumnya, yaitu nggak makan tapi tetap minum. Nah, dia mengajarkan tentang puasa waktu di khotbah di bukit, ya, khotbah di bukit. Kemudian juga menyiratkan bahwa kepada murid-muridnya nanti setelah ia kematiannya, setelah terjadi kematiannya, di dalam Markus 2 ayat 18 dikatakan kamu akan berpuasa, murid-murid akan berpuasa, dan berbicara tentang puasa plus doa. Di dalam Matius 17, Yesus mengajarkan tentang betapa berkuasanya ketika puasa disandingkan atau bergabung dengan yang namanya doa. Maka ada istilah doa puasa. Pasti ada tujuannya di sana. Nah, dalam kehidupan gereja mula-mula, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul dan selanjutnya, anggota gereja di Antiokhia memberi contoh kepada kita bahwa mereka melayani Tuhan, salah satunya dengan cara berpuasa. Di gereja Galatia, di mula-mula kekristenan mula-mula di sana, mereka pun juga berpuasa ketika mereka mau mengutus seseorang untuk suatu misi tertentu, untuk pelayanan penatua tertentu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa ada banyak contoh keteladanan dari para rasul dan bahkan Yesus sendiri. Bahkan kalau kita melihat ada orang-orang lain dalam Perjanjian Baru, ada Ibu Hana yang ketemu dengan Yesus, yang tiap-tiap hari sejak dia menjanda, dia tinggal di Bait Allah dan selalu berpuasa. Kemudian Cornelius dalam Kisah Para Rasul 10. Nah, begitu banyak contoh, saya yakin bahwa akhirnya menuju kepada pertanyaan berikutnya, haruskah kita orang Kristen pada masa kini berpuasa? Ya, jika Tuhan Yesus mencontohkan, jika Tuhan Yesus memberikan pengajaran, dan Perjanjian Lama pun tadi memberikan pengajaran, tentu saja ada satu tempat penting dalam kehidupan orang Kristen yang semestinya memikirkan hal ini juga dengan serius. Coba kita bertanya, mengapa orang Kristen berpuasa? Memang ada, yang bagian pertama mungkin kita bisa melihat orang berpuasa itu pada masa kini karena berbagai alasan. Yang pertama, sengaja, ada yang sengaja berpuasa untuk alasan kesehatan. Mungkin alasannya untuk diet, untuk tidak makan makanan tertentu dan sebagainya, ya. Beberapa di antaranya berpikir bahwa secara spontan aja, karena sedih. Ada yang mungkin ditinggal oleh kekasih, ada yang mungkin orang yang dicintai, atau lagi patah hati dan sebagainya, akhirnya gak mau makan. Ya, katanya berpuasa, katanya. Tetapi ini bukanlah alasan orang Kristen harus berpuasa. Yang seperti itu tadi, ya. Ada orang lain pun mengatakan bahwa ini kalau berpuasa itu belajar kontrol diri, pengendalian diri. Sebenarnya juga nggak ada salahnya, tetapi sebenarnya bukan itu maksud orang Kristen berpuasa. Jadi mengapa orang Kristen berpuasa? Orang Kristen harus berpuasa adalah untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Orang Kristen berpuasa dalam rangka untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Ini konsisten dengan apa yang di dalam Perjanjian Lama yang saya sebutkan tadi. Secara cepat mungkin saya ingatkan bahwa ketika Israel diancam atau kemudian juga mengalami perang, ketika Daud kehilangan orang yang dicintai, ketika Ahab dan Daniel sedang mencari pertolongan dan pengampunan Tuhan, demikian juga Ezra ketika memohon perlindungan Tuhan. Semuanya itu mengharapkan pertolongan Tuhan, sehingga orang Kristen kalau berpuasa itu intinya adalah ada konsistensi bahwa memang dasarnya aku perlu pertolongan Tuhan. Sekarang aku rindu dalam puasa mencari perkenanannya. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, contoh-contoh Yesus sendiri tadi, untuk menghadapi cobaan dari si iblis. 3 kali dicobai, dia menang. Demikian juga ketika kita dalam pencobaan dan godaan, kita mungkin akan ambil waktu untuk berpuasa demi mencari pertolongan dan meraih kemenangan bersama Tuhan. Demikian juga untuk pelayanan di Antiokhia menunjukkan kepada kita tadi, pelayanan disertai dengan puasa dan juga utusan Injil maupun para penatua ditetapkan dengan berpuasa terlebih dahulu. Kemudian juga ketika teladan-teladan yang lain menolong kita untuk makin mengerti mengenai puasa, maka puasa mestinya sekarang ini benar-benar mendapat tempat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Intinya, berarti kita nggak boleh cuek mengenai puasa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang tak kalah penting adalah kapan Pak kita berpuasa? Apakah ada waktu-waktu tertentu? Dalam setahun ada bulan tertentu, ada hari tertentu atau apa? Nah,
Kapan orang berkristen berpuasa? Tidak lain adalah ketika keadaan kembali perlunya pertolongan dari Tuhan. Ketika saya merasa perlu pertolongan dari Tuhan, maka saya akan mendatangi Ia demi perkenanannya untuk menerima pertolongan dari Dia. Itu suatu kesempatan pribadi, bisa saja. Itu urusan pribadi, mungkin karena ada godaan yang sulit untuk dihadapi, mungkin juga ada suatu penyakit serius, kelemahan dan sebagainya. Maka seorang pribadi, seorang individu dapat datang pada Tuhan melalui doa dan puasa. Tetapi juga bisa bersama-sama dalam tingkat yang lebih luas, bersama jemaat, bersama seluruh orang Kristen di gereja, misalnya seluruh teman-teman di gereja, seluruh jemaat Tuhan. Mungkin seperti yang dilakukan oleh orang Antioquia dan Galatia. Karena ada beban tertentu untuk suatu pekabaran Injil, beban tertentu untuk suatu pelayanan, mereka berpuasa bersama-sama. Nah, tetapi itu bukan suatu ritual seremonial ya, sesuatu yang dilakukan ketika ada baiknya, ada jadwal khusus dan sebagainya. Tetapi intinya adalah ketika kita benar-benar memberikan pertolongan Tuhan, mencari perkenanannya. Nah, kemudian ada satu keadaan ketika harus berdoa dengan banyak, biasanya juga disertai dengan berpuasa. Bukankah Tuhan lebih mungkin menjawab doa-doa kita ya ketika kita dalam kondisi yang terus berserah dan mencari Dia, seperti yang dilakukan oleh janda dalam Lukas menyebutkan dia meminta berharap pada Tuhan terus menerus. Dan kemudian bukankah Tuhan akan lebih mungkin menanggapi jika kita berpuasa dengan cara yang benar? Sebab Matius 6 ayat 17-18 dikatakan mengenai hal itu. Nanti kita akan melihat hal ini. Tetapi intinya, kapanpun saudara melakukan hal-hal yang berhubungan dengan puasa dan juga mungkin disertai doa, bersamaan semuanya itu, kiranya mari kita menyiapkan hati kita. Bagaimana sebagai orang Kristen kita berpuasa. Ada peringatan Alkitab yang penting bahwa kalau engkau berpuasa, apa kata Alkitab dalam kitab Matius? Saya bacakan. Matius pasal 6 ayat 16-18 berkata demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi peringatan kuat untuk kita, puasa yang kita lakukan bukanlah untuk dilihat manusia semata, tapi urusan pribadi dengan Tuhan yang tersembunyi. Bukan juga sebagai ritual seperti yang dicontohkan mengenai orang-orang Farisi yang hari-hari tertentu memelihara itu, kemudian tanpa hati dan tanpa penekanan penyerahan diri melakukannya untuk Tuhan, tapi demi untuk dilihat orang. Nah, juga bukan tanpa pertobatan sejati. Oh, rupanya puasa pun disertai dengan yang namanya pertobatan. Tanpa itu, bagaimana kita dapat mencari perkenan Tuhan? Jika hati kita tetap dablek, hati kita tetap balelo, hati kita tetap keras, bagaimana kita dapat menghampiri dengan kerendahan hati? Pasti kita, agar efektif puasa kita perhatikan peringatan-peringatan yang sudah disampaikan barusan. Terakhir, mungkin ada saran praktis untuk kita sekalian, apalagi untuk kita yang mungkin ingin mulai belajar berdisiplin puasa. Jangan berpuasa hanya karena kedengarannya baik atau wah keren kalau berpuasa. Itu dilakukan, apalagi mungkin kita punya namanya doa puasa setiap hari Rabu minggu pertama. Wah, supaya keren, wah supaya bisa dilihat oleh teman-teman yang lain, aku ikut di situ. Bukan untuk itu ya, tapi puasa adalah respon dengan serius atas kesempatan yang ada, di mana Anda akan dapat menunjukkan kerinduan Anda untuk merendahkan diri di hadapannya dan menginginkan pertolongan dari Tuhan. Jika Anda belum pernah berpuasa sebelumnya, mulainya perlahan saja ya, bertahap saja, tidak langsung dari pagi sampai matahari terbenam. Saya sendiri belajar berpuasa tidak serta-merta seperti itu. Biasanya sampai setengah hari saja. Dari jam 6 atau dari matahari terbit sampai dengan setengah hari. Kemudian saya akan mulai buka puasa.
saya menyadari tidak akan bisa langsung karena itu harus bertahap. Jadi ini saran-saran praktis saja ya. Jadi kemudian contoh yang lain juga ketika mau mengakhiri puasa, akhirinya dengan perlahan saja ya. Jangan buka puasa langsung dengan yang porsi gede ya, dengan porsi yang gede langsung semuanya nasi dimakan, ini dimakan sebagainya. Mungkin bisa dimulai dulu lah ya dengan buah-buahan, sesuatu yang soft, sesuatu yang lembut. Jadi itu hanya demi kebaikan dari pengalaman praktis berpuasa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam hal puasa juga ada disarankan ketika Anda berpuasa, ambillah saat untuk perenungan, baik di dalam doamu ya. Tentunya itu adalah tujuan dari puasa. Pertama apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mencari jawaban atas segala doa yang menjadi keperluan kita apa. Mencari perkenanannya dan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita bisa memahami di sini bahwa nampaknya dalam hal berpuasa tidak ada sesuatu yang mengikat untuk orang Kristen. Dalam arti maksudnya harus berapa lama, kapan harus dilakukan dan sebagainya. Kita sudah belajar di sana bahwa jika Anda rindu untuk mencari kehendaknya dalam perendahan diri, dalam sesuatu pergumulan yang khusus, dalam sesuatu hal yang mungkin muncul spontan saja atau direncanakan, semuanya tidak jadi masalah. Yang pasti adalah satu cara berpuasa adalah demi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ngaku bahwa kita perlu Dia, ngaku bahwa kita berserah hanya kepada Dia, submit hanya kepada Dia, dan seraya di dalam doa-doa selama kita berpuasa. Tuhan, kami merindukan untuk dibangkitkan kerohanian kami, ditolong dalam segala problematika kami. Selamat berdisiplin puasa, belajarlah meningkatkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan. Kalaupun Anda belum pernah atau belum mulai dengan nama berpuasa, dan Anda ingin menikmati sesuatu dalam satu latihan ini, latihan rohani pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Karena itu nggak ada kata terlambat. Saran-saran praktis yang sudah saya sarankan tadi di atas dapat kita lakukan bersama-sama. Mari kita meningkatkan diri, menjadi murid yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus, yang memberi contoh kepada kita berpuasa dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Indah saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan. Jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman saat yang indah. Kini
Jemaat yang terkasih, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan